Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ulfa Nugrah dengan NIM 192511566. Saya dari jurusan Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 19 November Kolaka. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai obat paroksetin. Adapun pokok bahasan mengenai obat paroksetin yang akan saya jelaskan yaitu definisi, indikasi, mekanisme kerja, dan efek samping. Sebelum masuk ke pokok bahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu depresi. Depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus merasa sedih dan tertekan, serta kehilangan minat dalam beraktivitas sehingga mengakibatkan penurunan kualitas hidup sehari-hari. Seseorang yang mengalami gangguan depresi mayor dapat mempengaruhi perasaan, pemikiran, hingga perilaku sehingga menimbulkan masalah emosional dan fisik. Masuk ke poin pertama yaitu definisi paroksetin. Paroksetin merupakan obat antidepresan golongan selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI. SSRI bekerja sesuai dengan makna harfiahnya, yakni dengan menghambat penyerapan serotonin yang mengalir di dalam darah. Serotonin adalah suatu neurotransmitter monoamino yang disintesiskan pada neuron-neuron serotonergis dalam sistem saraf pusat dan sel-sel enterokromafin dalam saluran pencernaan. Serotonin dikenal juga dengan istilah 5-hidroksitriptamin atau disingkat dengan 5-HT. Poin kedua yaitu indikasi. Paroksetin digunakan untuk mengobati depresi, serangan panik, gangguan obsesif kompulsif, gangguan kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma. Ia bekerja dengan membantu mengembalikan keseimbangan zat alami tertentu atau serotonin di otak. Selanjutnya poin ketiga yaitu mengenai mekanisme kerja dari obat paroksetin. Di poin kali ini, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai proses sintesis serotonin. Serotonin disintesis di presynaptic cell. Serotonin dihasilkan dari sintesis triptopan dengan bantuan enzim triptopan hidroksilase dan asam amino aromatik dekarboksilase. Serotonin yang telah terbentuk akan diangkut oleh monoamin vesicle transporter ke dalam vesicle. Vesicle ini merupakan tempat penyimpanan dari neurotransmitter sebelum dilepaskan ke celah sinaptik. Serotonin yang disimpan di dalam vesicle akan dilepaskan ke dalam celah sinaptik. Setelah berada di celah sinaptik, serotonin akan berikatan dengan reseptor postsinaptik protein G heterotrimetrik. Protein G heterotrimetrik kompleks mengandung subunit alfa, beta, dan gamma yang dalam keadaan tidak aktif terikat pada GDP. Serotonin bekerja pada reseptor postsinaptik dan perubahan konfirmasi reseptor postsinaptik diinduksi. GDP difosforilasi menjadi GTP dan berikatan dengan subunit yang kemudian menjadi aktif. Setelah mengaktifasi reseptor, serotonin tersebut akan diambil kembali ke dalam terminal neuron via transport aktif melalui plasma membran serotonin transporter atau SERT. Serotonin yang telah diambil kembali ke dalam terminal neuron akan mengalami metabolisme oleh enzim monoamin oksidase menjadi 5-hidroksiasetaldehid. Kemudian dioksidasi membentuk asam hidroksi indol asetat. Selanjutnya, hasil metabolisme dari serotonin akan diekskresi melalui urin. Untuk meningkatkan kadar serotonin di dalam celah sinaptik, maka digunakanlah antidepresan yang menghambat proses ambilan kembali serotonin. Salah satu antidepresan golongan SSRI adalah paroksetin. Obat ini memiliki mekanisme kerja yaitu memblok plasma membran serotonin atau SERT sehingga serotonin tetap berada di dalam celah sinaptik untuk mengaktifasi reseptor yang ada di postsinaptik. Efek samping pada penggunaan obat ini dikaitkan dengan pengikatan serotonin. Efek samping yang umum terjadi, yang pertama, insomnia. Pengikatan serotonin akan menyebabkan kesulitan tidur atau insomnia. Yang kedua, mual muntah. Pengikatan serotonin akan mengaktifasi pusat muntah yang menginduksi terjadinya mual muntah. Yang ketiga, disfungsi ereksi. Penggunaan SSRI mengganggu hormon testosteron yang dikaitkan dengan efek sampingnya
menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi. Sekian pemaparan materi mengenai obat paroxetin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.